Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Senang bertemu dengan saudara-saudara semua. Selamat menyongsong tahun baru 2023. Beberapa jam, 3,5 jam lagi kita akan masuk ke tahun baru. Saya sendiri pun baru tiba dari Malang, tidak sampai ke rumah, langsung ke gereja dan langsung pelayanan. Bersama dengan keluarga besar saya ada liburan lebih kurang seminggu. Dan saya merindukan adanya ibadah. Sebenarnya badan letih, ingin istirahat, tapi saya rindu di malam, ini malam terakhir lah ya. Malam terakhir tahun 2022, rindu beribadah mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kita belajar pada firman Tuhan pada hari ini, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa sih yang dikehendaki Tuhan di akhir tahun yang kita sudah lalui 365 hari ini? Saudara, kita belajar dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita membaca, inilah yang dikehendaki Tuhan di ujung tahun 2022 ini dalam hidup kita. Sama-sama kita membaca, 1, 2 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, yang pertama yang diinginkan Tuhan yang kita hidupi, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang perlu kita hidupi di ujung tahun ini. 365 hari kita sudah melewatinya. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki setiap kita bersukacita senantiasa. Saudara, ayat yang sangat singkat dikatakan bersukacitalah senantiasa. Saudara yang saya kasihi, kalau saya merujuk kepada Filipi 4 ayat yang keempat bilang seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ayat ini berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Katakan saya bersukacita senantiasa dalam Tuhan. 1, 2 ya. Saya bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Saudara, surat Rasul Paulus menekankan di Filipi dan di Tesalonika adalah supaya kita menaruh sukacita kita itu hanya dari Tuhan. Saya tahu setiap kita mengalami banyak masalah 365 hari tahun 2022. Bahkan di tahun 2023 sudah ada kata-kata gelap, kata-kata yang tidak pasti, ekonomi yang akan lebih buruk. Ada banyak pengamat-pengamat ekonomi yang mengatakan hal-hal yang negatif di tahun 2023. Bukan maunya mereka, tapi situasi-situasi yang berkembang. Tetapi mari kita pegang apa kata Tuhan kepada kita. Bahwa sukacita kita bukan karena apa yang dunia ini berikan kepada kita. Bahwa sukacita kita bukan karena uang yang ada pada kita. Bahwa sukacita kita bukan karena kita mencapai apa yang kita impikan. Buka usaha atau menjadi sarjana, menjadi master. Atau apapun yang saudara dapatkan, jangan jadikan itu sukacitamu. Kalau sukacitamu dari luar, maka sukacitamu tidak akan abadi. Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya mengajak kita semua sama-sama memahami. Hanya satu sumber sukacita kita, Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sumber sukacita kita, maka dikatakan dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-13. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13, mari sama-sama kita membacanya. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. 1, 2, iya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ada kata orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaannya. Saudara, dunia, uang, harta, suami, istri, bahkan pacarmu. Siapapun dalam dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan yang menetap. Yang memberikan kebahagiaan yang menetap kepada kita hanya Tuhan. Uang tidak menjadikan bahagia yang menetap. Banyak orang yang punya uang stres,
dan akhirnya juga mati bunuh diri. Banyak orang yang terkenal mencapai karir puncak yang hebat, tapi dia merasa kesepian, lonely, dan akhirnya mengakhiri diri dengan bunuh diri. Itu membuktikan adalah bahwa dunia tidak bisa menjadi sumber sukacita kita. Bahwa dunia tidak bisa membuat kita bahagia terus menerus. Saudara, ada orang merasa mungkin kalau dia sudah pergi ke salon atau mungkin mempermak wajahnya cantik, dia akan bahagia. Itu bahagia yang semu, bahagia yang tidak abadi. Percaya saya katakan, seseorang yang kepingin menikah, mungkin berharap menikah membuat dia bahagia. Saudara akan tertipu, pernikahan tidak membuatmu bahagia. Bahwa harta tidak akan membuatmu bahagia. Dunia tidak membuat engkau bahagia. Tapi buatlah bahagiamu dikatakan di sini dalam Yesus, takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, bahagia kita akan menetap, akan permanen. Jadi inside to outside. Jadi bahagiamu sumbernya dari dalam, bukan dari luar. Banyak orang bahagianya itu dari luar. Kalau dia udah mencapai punya rumah, dia akan sepertinya lebih bahagia. Kalau dia nanti sudah menikah, dia sepertinya akan bahagia. Kalau dia nanti akhirnya memiliki apa yang diimpikannya, dia akan bahagia. Jangan buat sumber bahagiamu dari eksternal. Buatlah sumber bahagiamu dari internal. Satu waktu pasangan yang kau anggap membahagiakanmu, saya mau kasih tahu. Satu waktu pasanganmu itu yang menyakitimu. Saudara, anak-anak yang diharapkan orang tua membahagiakan dia. Bahkan ada anak-anak yang tidak peduli sama orang tuanya di saat usia sudah tua. Tidak mengunjungi dia, tidak memperhatikan dia, tidak peduli sama dia. Saya pun tidak membuat bahagia saya kepada jemaat. Saudara jangan buat bahagia saudara kepada saya. Jangan buat bahagiamu kepada dunia ini, kepada eksternal. Tapi buatlah sumber bahagiamu dalam Tuhan. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang ke-18. Roma 14 ayat 17 sampai 18 saya ajak kita sama-sama. Surat Rasul Paulus ini menekankan kepada kita agar saudara dan saya membuat bahagia dari Tuhan. Katakan sumber bahagiaku hanya dari Tuhan. Jangan buat dari yang lain. Percaya saya katakan engkau akan kecewa. Engkau akan kecewa. Roma 14 ayat 17 sampai 18 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat ini berkata kerajaan Allah itu bukan bicara makanan dan minuman. Tetapi kerajaan Allah itu bicara apa? Kebenaran, damai sejahtera, kemudian sukacita oleh Roh Kudus. Katakan sukacita oleh Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Tuhan, itulah Roh Kudus. Jadi Tuhan yang kita percayai saat ini di hati kita adalah Roh Kudus. Dialah yang berdiam di hati kita, itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi jangan bingung-bingung siapakah Roh Kudus? Ya Roh Kudus itu Tuhan. Dia naik ke sorga, dia mencurahkan rohnya tinggal di hati kita. Jadi tinggal di hati kita, jadikanlah Roh Kudus itu di dalam hatimu sumber sukacitamu. Kalau engkau menjadikan sukacitamu sumbernya adalah pelayanan, berapa banyak orang yang kecewa karena pelayanan. Kalau saudara menjadikan sukacitamu dari gereja, berapa banyak orang kecewa dengan gereja. Kalau saudara menjadikan sukacitamu dari Pak Pendeta Suheri, maka saudara akan satu waktu kukecewakan. Kalau saudara menjadikan sukacitamu dari pasanganmu, saya mau katakan pasanganmu bisa membentakmu satu waktu. Bahkan pasanganmu bisa meninggalkanmu. Apalagi pacarmu. Ada loh di malam tahun baru ini pacarnya memutuskan cintanya. Bilang sebelahnya, sedih banget. Malam tahun baru loh, ini serius. Saya punya pasien seperti itu, dia cerita. Sampai mau bunuh diri loh dia.
Di malam tahun baru tiba-tiba. Old and New Year. Orang lagi sedang semarak-semaraknya. Rupanya dalam beberapa bulan terakhir udah mulai mempertimbangkan karena ada 2 orang saingan yang datang membayang-bayangi. Tapi sadis juga cowok itu. Entah kayak November diputuskan. Kalaupun Desember maunya tanggal 1 kayak entah tanggal 3. Tanggal 31. Dramatis sekali. Jangan bilang romantis ya, bukan. Dramatis itu saudara. Lagi semangat-semangatnya merasakan tahun baru, berpikir dengan pasangannya itu, pacarnya itu, wah nanti kita 2023 kemana aja bang. Udah mikirnya kita ke sana ya bang, rupanya jam 12 lewat 5 menit datang WA. Kita putus. Kira-kira sukacitanya hilang atau masih ada? Ah serius? Ini anak-anak gadis, kira-kira sukacitamu masih ada atau hilang? Oke ya, dites ya, nanti malam mudah-mudahan. Nah saudara gak gampang. Kadang-kadang sukacita itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Jujur, ketika istriku membentak saya, apakah saya sukacita? Saya sedih. Halo? Saya sedih. Tapi syukurlah sukacitaku tidak kubuat dari istriku. Karena satu waktu dia bisa menyakitiku. Anak-anakku bisa enggak marah sama aku? Bisa. Bisa, ada loh anak marah sama orang tuanya. Bilang kau lagi sama orang tuanya. Sopan lagi sama orang tuanya. Ada anak yang tidak berterima kasih sama orang tua. Ada anak yang menghormati orang tua. Kalau saya menaruhkan sukacitaku dari anak-anakku ini, satu waktu mereka bisa marah sama aku. Dan aku kehilangan sukacita. Tapi sukacitaku tidak dari mereka. Sukacitaku tidak dari istri. Sukacitaku pun tidak dari dompet ini. Sukacitaku pun tidak dari pencapaian-pencapaian. Tapi sukacitaku hanya dari Tuhan Yesus yang mengasihi aku. Sukacita kita hanya dari Tuhan Yesus yang abadi mengasihimu. Dan satu-satunya yang mengasihimu abadi adalah hanya Tuhan Yesus. Manusia tidak ada abadi yang mengasihimu. Sehebat-hebatnya suami mengasihi istri, sehebat-hebatnya istri mengasihi suami, terbatas. Tapi kasih Tuhan unlimited. Amin. Oleh karena itu mengatakan, jangan buat sukacitamu dari dunia ini. Roma 12 ayat 12. Sama-sama kita belajar Roma 12 ayat 12. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa artinya? Belum tercapai apa yang kau doakan. Belum dijawab apa yang kau doakan. Belum terjadi apa yang kau inginkan. Sukacitamu jangan hilang. Bersukacita dalam pengharapan. Mungkin rumah tanggamu belum harmonis. Mungkin anak-anakmu belum bertobat. Ada yang narkoba. Ada yang hidup pergaulan bebas. Mungkin engkau belum mencapai apa yang kau inginkan untuk engkau mendapat S2. Atau mungkin punya rumah. Atau mungkin engkau dalam masalah yang berat, sakit penyakit. Atau hubungan dengan keluarga mertua. Sampai malam ini pun engkau bingung, gak bisa bertemu mereka. Ada banyak cerita, masalah hidup setiap kita ini punya pertandingan hidup masing-masing. Setiap kita ini punya sisi persoalan, masalah di hati kita masing-masing. Saya katakan tidak ada orang yang tidak punya penderitaan. Yang ada orang main drama tidak menunjukkan penderitaannya. Tapi sebenarnya setiap kita ini punya titik-titik penderitaan dalam hidup kita. Enggak sama. Saudara jangan pikir kalau saya sini khotbah semangat sungguh-sungguh tidak punya penderitaan. Saya juga punya penderitaan. Saya juga punya tantangan. Saya juga punya persoalan. Apakah semuanya doaku sudah dijawab? Belum. Tapi apakah sukacitaku hilang? Tidak.
Kenapa? Karena sukacitaku bukan karena apa yang kucapai. Sukacitaku dari Tuhan. Dan Tuhan itu sudah ada di hatiku. Dialah sumber sukacitaku. Ingat, semakin engkau menaruhkan pengharapanmu kepada manusia, engkau makin kecewa. Bahkan saya mau katakan, semakin engkau dekat dengan seseorang, terlalu akrab, terlalu kompak, selangkah lagi kau disakiti. Dan yang paling menyakitimu adalah orang yang paling dekat denganmu. Yesus dekat sekali sama kita. Bukan hanya dekat, dia ada di hati kita. Tapi dia tidak pernah menyakiti kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, dia tidak menghajar kita. Lihat perempuan yang berzina itu. Dia tidak izinkan dilempar batu. Karena semua manusia telah berdosa. Dia mengasihi kita. Saudara, manusia paling gampang menghakimi. Saya minta kita berhenti menghakimi orang di tahun 2023. Don't judge. Jangan hakimi orang dari luarnya. Kita nggak tahu cerita orang itu. Jangan sepertinya seolah-olah udah tahu engkau cerita dia kemudian menghakimi. Saya berdoa jemaat GB Pelita atau siapapun saudara yang belum berjemaat, orang percaya. Jangan suka menghakimi siapapun. Saya berulang-ulang berkata, saya tidak lebih baik dari pelacur. Saya pendeta, saya gembala. Saya baca Alkitab tiap hari, saya doa tiap hari. Saya tidak lebih baik dari pencuri. Saya tidak lebih baik dari narkoba, orang narkoba. Saya tidak lebih baik, kebaikanku gak ada apa-apanya. Aku dibenarkan hanya oleh karena salib dan darah Yesus. Tapi oleh karena darah dan salibnya telah menebus saya hormati, saya hargai. Sehingga saya tinggalkan dosa. Saya mengajak setiap kita sama-sama supaya engkau sabar dalam kesesakan. Ayat ini katakan, sabarlah dalam kesesakan. Katakan, hai jiwaku, sabarlah dalam kesesakan. Satu dua ya, hai jiwaku, sabarlah dalam kesesakan. Kadang-kadang kau udah gak sabar lagi. Karena terlalu sesak yang kau alami. Terlalu berat, tapi saya selalu sampaikan kepadamu, sampaikan kepada Tuhan. Kadang gak ada lagi bahasa kata-kata, kadang-kadang bahasa air mata dengan Tuhan. Dia Bapamu yang baik. Dia Bapa yang tidak pernah menghakimimu. Dia menerimamu apa adanya dengan kasih agape, kasih yang sejati. Dia memulihkanmu, dia menyelamatkanmu. Sejauh apa dosamu, sejahat apa masa lalumu, Tuhan berkata, aku mengampuni dan tidak mengingat-ingat masa lalumu. Itulah Tuhan. Kalau manusia, kebanyakan manusia dunia ini udah gak mengampuni atau pura-pura mengampuni, tapi mengkorek-korek masa lalunya. Ketika orang itu di gereja, kita gak percaya dia sudah bertobat. Yang lucunya orang mengampuni Daud yang berzina. Padahal dia seorang nabi dan raja. Ayo perhatikan baik. Kita bisa menerima Abraham juga yang jatuh dengan Hagar. Tapi kalau ada anak Tuhan atau hamba Tuhan yang jatuh, kita gak bisa ngampuni, bahkan kita gak percaya. Tiap orang bisa mengalami kegagalan. Kenapa Abraham kita terima? Kenapa Musa membunuh? Kita bisa terima. Saya hanya mengajak sama saudara, jangan pernah menghakimi siapapun. Pesanku, pesan firman Tuhan hari ini, sabarlah dalam kesesakan. Mana tahu engkau dihakimi orang. Yang penting dirimu gak menghakimi. Di gereja ini bagus orangnya. Saya imani gak ada yang menghakimi, amin. Siapapun yang tampil di gereja ini adalah orang-orang yang dikasih karuniakan Tuhan. Dilayakkan Tuhan. Yang penting kan kata Tuhan begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang paling penting saya garis bawahi. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, mungkin tahun 2022 ini banyak kesesakan yang kau alami. Belum dijawab doamu, belum kau terima doamu. Udah banyak air mata, bahkan berpuasa, membaca Alkitab. Saya katakan teruskan tindakan-tindakan iman. Teruskan berdoa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, tidak ada ibadahmu yang sia-sia. Tidak ada ibadah kita yang sia-sia. Teruslah beribadah, teruslah berdoa. Pengkhotbah 3 ayat 11, akan indah pada waktunya, kairosnya Tuhan. Semua indah pada waktunya. Ada waktunya engkau menangis, ada waktunya engkau tertawa. Enggak selamanya engkau menangis, Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasihi. Ada waktunya engkau akan melihat doa-doamu dijawab Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah baca Alkitab.
saya banyak melihat orang jadi jauh dari Tuhan karena doanya tidak dijawab. Ini adalah orang yang membuat sukacitanya dari eksternal. Membuat sukacitanya dari pencapaian. Setelah dia berdoa sekian tahun, setelah dia baca Alkitab sekian tahun, tidak tercapai doanya, dia merasa kecewa. Dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab. Terlalu banyak yang saya tahu begitu. Tapi saya berdoa, sabarlah dalam kesesakan. Dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan menampung setiap air matamu. Mazmur 56 ayat 8. Setiap air matamu ditampung Tuhan di kirbatnya. Dia mengerti hidupmu. Sabar dalam kesesakan. Bertekun dalam doa. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Yakinlah kalau engkau dengan iman berdoa. Saatnya doamu dijawab Tuhan. Saya tahu beberapa di antaramu. Doa-doamu belum dijawab Tuhan. Saya juga masih ada doaku belum dijawab Tuhan. Tapi saya terus berdoa, saya terus menangis. Enggak harus terus menangis juga. Pada waktunya memang saya dijamah Tuhan. Saya tahu, hanya Tuhanlah pengaduanku. Ingat, enggak semua jeritan hatiku tahu istriku. Bukan berarti kami musuhan. Karena terbatas dia. Ku kesal pun sama dia membuat dia lebih susah. Enggak semua juga kesusahan hatiku tahu anak-anakku. Tapi Tuhanku, Bapa kita, dia tahu kesesakan kita. Saya berdoa setiap saudara. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Supaya saudara tetap selalu berkata, Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Nya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanku. Yang kedua, tetaplah berdoa. Katakan, saya tetap berdoa sampai dijawab Tuhan. Amin. Ya, pray until something happen. Saudara tetap berdoa, terus berdoa, tekun berdoa. Lihat Hana, ketika dia diejek oleh madunya Penina. Hei mandul, hei mandul. Hana menangis di bait Allah. Dia
Dia berdoa terus, diejek. Dia berdoa terus, dia menangis. Dan Tuhan berikan seorang anak bernama Samuel. Nabi Samuel. Saudaraku, berapa tahun lama dia dalam pergumulan. Disakiti, dibully. Tapi dia tidak membalas. Saya berdoa di akhir tahun ini, berdamailah engkau. Amin. Anak-anak Tuhan, bukan hanya kita kuat berdoa, ampunilah musuhmu. Berkatilah yang menyakitimu. Ingat Matius 5 ayat 44. Tanda anak Bapa di sorga memberkati musuh. Tanda anak Bapa di sorga, 1 Yohanes 3 ayat 15. Tidak ada kebencian di hatimu. Amin. Kalau ada orang yang memarahimu, menyakitimu, tenang. Jangan bawa ke hatimu. Karena kadang-kadang ada orang kata-katanya kasar. Kata-kata yang menyakitimu, perbuatannya menyakitimu, merendahkanmu. Mungkin itu pasanganmu. Mungkin itu keluarga mertuamu. Mungkin itu pelayanan gereja ini juga. Atau orang-orang yang di kantormu. Jangan bawa ke hatimu. Itu adalah proses membuat engkau naik kepada rencana Tuhan. Kalau ada orang merendahkanmu, tandanya engkau mau ditinggikan Tuhan. Yang penting responmu benar. Amin. Kalau ada orang yang merendahkanmu, jangan rendahkan dia. Bagian Tuhan yang membalas. Berkati orang yang menyakitimu. Saya berdoa malam tahun baru ini berdamai. Dan saya ajari engkau, duluan engkau mengulurkan tanganmu. Katakan selamat tahun baru. Minta maaf kalau ada kesalahanku. Ya, kan engkau udah bisa merasa-rasa di hatimu. Ingat kata Tuhan, sebelum engkau berdoa, berdamai lebih dahulu. Kata Tuhan, berdamailah lebih dahulu dengan sesamamu baru beribadah. Jadi orang yang beribadah itu gak benar kalau gak berdamai dengan sesama. Garis bawah ini ya. Gak ada gunanya kau pelayanan di mimbar ini, gak ada gunanya ibadahmu kalau gak ada kasih. Kalau dia anak-anak, dia menunggu orang lain datang. Kalau dia orang dewasa, dia duluan mengelurkan tangan. Saya sama istri saya duluan bilang, I'm sorry. Masalah siapa benar salah, belakangan. Mau saya dipersoalkan. Sama orang lain juga saya begitu, maaf ya, sorry. Pernah tahu aku menyakiti hatimu. Rendahkan hatimu. Yakobus 4 ayat 6 katakan, kalau engkau merendahkan hatimu, Tuhan akan meninggikan engkau. Tapi kalau engkau meninggikan hatimu, engkau akan direndahkan Tuhan. Saudara saya mengajak tetaplah berdoa. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat 16, saudara harus percaya. Paulus sendiri bilang begini kepada jemaat Tesalonika. Ini kan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Doakan juga aku. Doakan aku dalam pelayanan. Karena dia dalam penjara. Dia menulis ayat ini. Kitab Filipi Tesalonika dalam penjara. Dalam penjara dia bisa menuliskan surat yang berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau orang lagi makan-makan bersukacita itu biasa. Tapi dalam penjara. Jadi bersukacita di sini bukan berarti tertawa-tertawa seperti orang gila. Tidak. Bersukacita artinya di sini di tengah-tengah penderitaan engkau bisa bersyukur. Di tengah-tengah doamu belum dijawab, engkau punya sukacita dan damai di hatimu. Kenapa? Karena itulah sukacita yang dari Tuhan. Maka Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Malam ini ya, saling mengaku dosa. Dan saling mendoakan. Jadi mengaku dosa dulu baru saling mendoakan. Mana tahu nanti malam kumpul jam 12 dengan keluarga mertua, dengan keluarga orang tua. Nggak usah pala banyak cerita masalah. Nggak usah ceritakan udah tangis-tangisan, udah minta maaf, udah bagus. Jangan lagi tambahi merusak dengan kalimat, sebenarnya bukan aku yang salah waktu itu. Aku nggak mengkorek-korek sih. Ini saya jumpai. Pernah gak kalian jumpai begitu? Di malam tahun baru udah nangis-nangisan yang beredar. Mama David dengan Mama Joel. Ayo udah nangis-nangisan. Aduh, satu dari Bandung, satu dari Belgia, Balige. Satu dari Tarutung, satu dari Pontianak udah kumpul. Bayangkan Kalimantan, Sulawesi udah kumpul. Udah kumpul di Samosir. Udah kumpul udah jauh-jauh melewati antar provinsi. Udah nangis-nangisan ini. Ada satu perusak.
Ya kita sudah nangis-nangisan, baguslah katanya. Tapi jauh lebih bagus kita ceritakan sebenarnya rumah bapak mama ini sama siapa akhirnya. Bapak udah meninggal, mama udah sakit-sakitan. Mama ceritakanlah ini rumah sama siapa, sawah sama siapa. Air mata yang udah keluar itu masuk lagi. Yang dari Pontianak tangannya udah meluk-meluk begini, akhirnya dipeluk udah dicekiknya begini. Jangan banyak cerita. Bilang sebelahnya, jangan bacrit. Supaya nanti malam mulus ya, ku ajari ya. Doa, sebelum doa saling mengaku dosa. Udah itu aja. Nggak usah cerita, nggak usah. Rusak kau buat acara itu. Bilang aja, maaf ya Eda, Mama Evi, maaf ya. Ya maaf ya. Buat Edaku juga yang dari Bandung, Mama Eva, maaf. Kesalahanku selama ini banyak menyakiti kalian, perkataanku, perbuatanku. Saya minta maaf ya, udah selesai. Udah lupakan. Kadang-kadang cerita itu gak perlu diceritakan lagi, udah hilang. Amin. Nanti malam buat yang bagus. Kalaupun engkau jauh, Pak, maafkan aku ya, gak bisa pulang. Maafkan kesalahanku, kekuranganku. Ini loh, kita mulai yang baru lagi. Doaku mama bapak saya sehat, panjang umur. Bisa lihat aku nikah. Ini loh mak, udah ada cowokku yang datang. Terus mamamu bilang, kok udah punya cowok kok gak melapor sama aku? Enggak, ini masih PDKT mak, PDKT. Nah pokoknya buat yang indah-indah. Buat yang menyenangkan. Kalau engkau pulang ke rumah mertua atau ke rumah orang tua nanti bawa sesuatu ya. Jangan hanya bilang gak ada yang bisa aku bawa mak, hanya doa. Mamamu bilang kalau doa aja pun aku bisa doa sendiri di rumah. Saya gak mengajarkanmu hanya doa ya, ingat itu. Doa bagus, doa penting, number one. Tapi penting membawa sesuatu. Bawa roti ganda. Kalau nggak ada ganda dari Canter, ganda Simanjunta ada di sini. Bawa, di simpang itu ada roti ganda Simanjunta. Bawa sesuatu. Jangan tangan kosong. Kalau engkau punya mertua, belikan sesuatu baju sama dia. Berusaha. Kalau nggak ada, ya udahlah. Doa dan air mata aja pun udah cukup. Sama-sama nangis lagi. Intinya malam nanti bagus-bagus semua. Amin. Dikatakan supaya kamu sembuh, mengaku dosa baru mendoakan. Supaya kamu sembuh, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Apa arti doa orang benar? Dibenarkan oleh darah Yesus, hidupnya benar. Itu arti doa orang benar. Jadi saya dibenarkan oleh darah Yesus dan cara hidupku benar. Dan saya berdoa sungguh-sungguh dengan yakin. Maka doaku akan dijawab Tuhan. Masalah kapan waktunya? Kairos Tuhan. Pengkhotbah 3:11. Kita gak bisa dikte Tuhan. Kita gak bisa atur Tuhan. Kita gak bisa bilang kenapa ini terjadi padaku. Berapa lama Tuhan? Jangan atur Tuhan. Orang yang beriman berkata, aku percaya. Di balik perkara ini ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Pencobaan-pencobaan yang kualami tidak melebihi kekuatanku. Amin saudara. Tetap berdoa. Yang ketiga yang terakhir adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang diinginkan Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Bukan hanya sekedar dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya punya prinsip dalam hidup ini adalah. Saya berusaha mengubah apa yang bisa saya ubah. Tapi enggak semua bisa saya ubah, betul? Masa lalu bisakah saya ubah? Enggak bisa, yang lalu enggak bisa saya ubah. Mau saya apakah pun yang lalu itu kan udah berlalu. Hanya orang bodoh yang memikirkan masa lalu. Terlalu bodoh untuk kita memikirkan masa lalu terus. Enggak salah, masa lalu kita ambil pelajaran. Petik pelajaran dari masa lalumu. Makanya dikatakan seorang pelari itu tidak memusingkan yang di belakangnya.
Tapi dia mengarahkan dirinya kepada apa yang di depannya. Maka ketika dia berlari, dia nggak peduli berapa kali dia jatuh bangun pada masa lalu. Berapa kali dia menang, berapa kali dia kalah. Dia nggak peduli dengan orang lain. Apakah ada tepuk tangan, ada tidak tepuk tangan. Dia nggak peduli dengan kata-kata orang lain. Saya mau katakan samamu, supaya jangan hilang sukacitamu, tutup telingamu kepada kata-kata yang terlalu banyak dari orang lain tentang dirimu. Buka telingamu lebar-lebar kepada apa kata Tuhan. Dan buka telingamu lebar-lebar kepada kata orang yang mengasihimu. Yang sungguh-sungguh mengasihimu. Enggak banyak sungguh-sungguh mengasihimu, saya yakin. Yang sungguh-sungguh mengasihimu sedikit. Yang pasti itu keluargamu nomor satu. Kalau orang lain sangat sedikit. Saya mengajak sama saudara. Bersyukurlah dalam segala hal. Jadi doa saya kepada Tuhan. Kuatkanlah saya Tuhan. Untuk menghadapi apa yang tidak bisa kuubah. Ada yang tidak bisa kuubah. Tapi apa yang bisa kuubah, kuubah. Kalau dulunya aku pemabuk, sekarang gak pemabuk, bisa kuubah. Kalau dulunya aku penjudi, sekarang aku gak menjudi. Kalau dulunya aku perokok, sekarang aku tidak merokok. Kalau dulunya aku mungkin ada dosa yang najis, sekarang tidak lagi najis. Bisa. Tapi saya tidak bisa mengubah istriku. Saya gak bisa mengubah anakku. Saya gak bisa mengubah orang lain. Jadi saya berdoa apa? Tuhan kuatkan aku untuk menjalani hari-hari yang kulalui di mana masalah yang tidak bisa kuubah. Kuatkan aku menghadapinya. Bukan bilang ambillah masalah ini Tuhan. Tidak. Justru masalah itu membuat imanmu lebih naik. Karaktermu lebih dibentuk serupa segambar dengan Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Apa yang bisa saya ubah? Kuubah. Kalau kemarin aku malas, sekarang rajin. Kalau dulu aku banyak minjam uang, sekarang gak mau minjam uang. Karena banyak orang tersiksa juga 2022. Utang di mana-mana. Kan bisa kau ubah itu. Amin yang berutang. Aminkan aja lah. Takut kalian mengaminkannya. Ubah tahun 2023 jangan berutang lagi terlalu banyak. Itu bisa kita ubah. Tapi ada yang gak bisa kuubah. Saya gak bisa mengubah orang lain, istriku. Aku gak bisa mengubah anak-anakku. Aku tidak bisa mengubah keluarga mertuaku. Aku gak bisa mengubah apa kata orang tentang aku. Bahkan aku tidak bisa mengatur pendapat orang tentang diriku. Makanya saya berdoa, mampukan aku untuk menerima, menjalani apa yang tidak bisa kuubah. Kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 365 hari, 365 kata di Alkitab, jangan takut. Jangan takut. Tiap hari Tuhan bilang kepadamu, jangan takut. Kuatkan hatimu. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang percaya. Tuhan sanggup mengubah hidupnya. Orang yang mengeluh, lawan bersyukur mengeluh, bersungut-sungut. Adalah orang yang gak percaya kuasa Tuhan menolong hidupnya. Makanya salah satu dosa orang Israel yang paling besar adalah mengeluh, bersungut-sungut. Doaku sama kita semua malam ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita hidup. Bagaimanapun keadaanmu, yang pasti engkau masih hidup hari ini. Artinya Tuhan belum selesai dengan dirimu. Artinya ada kebaikan Tuhan sediakan kepadamu. Dan saya percaya tahun depan 365 hari disediakan Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. 1 Korintus katakan, apa yang tidak kau lihat dengan mata, apa yang tidak kau pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Ingat di balik masalahmu, Roma 8:28 ada kebaikan Tuhan. Jangan lihat masalah itu kutukan, lihatlah kebaikan Tuhan. Orang yang bisa bersyukur, orang yang melihat kebaikan Tuhan. Hitunglah berkat yang sudah kau terima. Jangan lihat yang tidak ada padamu, tapi lihatlah yang ada padamu. Sudah banyak kebaikan yang kau terima. Hari ini kau masih hidup, masih sehat. Dan nanti malam kita bisa nyanyi. Nyanyi nang salpo tahun na buruki. Udah berlalu tahun yang buruk itu. Itu lagu wajib yang dinyanyikan sejak aku kecil. Maksudnya tahun yang baik akan lebih datang.
Amin. Tahun bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tersenyumlah di balik penderitaan. Tetap engkau tertawa walaupun punya masalah. Karena kau punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu. Engkau punya Tuhan yang dahsyat lebih daripada masalahmu. Mari kita datang kepada Tuhan berkata, oleh karena kemurahan Tuhan,